Selamat datang kawan-kawan pada video kesempatan ini. Sesungguhnya saya mau merespon putusan hakim terhadap dua sosok aktivis yang dimana berlangsung pada tanggal 8 Januari 2024 dalam kaitan dengan kriminalisasi suara-suara yang sementara ini vokal mengkritik terhadap kepentingan pejabat publik yang berrelasi dengan kepentingan pribadi yang ada di dalam urusan bisnis tambang di Papua Intan Jaya. Dua sosok aktivis ini diarahkan dalam proses hukum ketika mereka mengekspos dalam satu video pada channel pribadinya Bung Haris, di mana mereka membincangkan tentang hasil temuan riset dari koalisi organisasi masyarakat sipil yang di dalamnya sekitar 9 organisasi ya. Nah, temuan itu mereka menceritakan ternyata ada relasi dengan sosok pejabat publik yang disebutkan melalui channel itu adalah Lord Luhut. Luhut ini kebetulan dia menjadi koordinator Menteri Investasi dan Kemaritiman. Nah, sementara dalam posisi demikian juga menjadi salah seorang beneficial owner dari hasil penyebutan ini. Sebenarnya hasil dari putusan hakim ya. Nah, sebelum bicara lebih jauh, ingin saya mau mendudukkan diskusi ini agar tidak rancuh juga tidak keluar melebar, berkaitan dengan vonis bebas juga dengan situasi sementara kedudukan urusan tambang di Blok Wabu. Saya ingin mengambil satu topik bahwa putusan bebas terhadap Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti apakah akan memberikan pembebasan terhadap Blok Wabu yang menjadi incaran investasi atau yang menjadi sasaran perebutan bisnis tambang terhadap Blok Wabu. Topik ini saya akan kupas dengan saya harus mengapresiasi pertama kepada dua sosok aktivis ini. Apresiasi ini terutama ketika saya melihat mereka punya nyali yang tak tertandingi dengan ancaman-ancaman sebenarnya, karena proses hukum itu bentuk juga dari ancaman terhadap kebebasan berpikir, berekspresi, dan berpendapat terhadap dua sosok aktivis ini yang berani menyuarakan terhadap beberapa implikasi temuan dari hasil riset menyangkut konflik yang berlangsung di Intan Jaya. Nah, apresiasi ini saya harus menyampaikan bahwa dua sosok ini sebenarnya bukan orang kulit hitam, bukan juga keriting, bukan juga peranakan, bukan juga punya hubungan biologis dengan orang asli Papua. Tapi mereka ini punya hati kemanusiaan yang paling luar biasa. Nah, kita bisa lihat dari sosok Haris Azhar, aktivis yang paling vokal sekali selama ini bicara tentang Papua, bahkan sampai injak datang ke Intan Jaya, datang ke tempat-tempat kejadian masalah kemanusiaan. Juga dia banyak bicara soal Papua di dalam berbagai media. Nah, terlepas dari itu kita bisa lihat nyalinya dia masih konsisten sekali, juga masih menaruh cinta yang luar biasa dalam beberapa kesempatan persidangan. Mulai dari kita bisa lihat bagaimana terharunya dia mulai merasakan
ekspresinya dia sampai-sampai dia harus mengeluarkan air mata ini, mata menjadi kaca-kaca ketika dalam satu kesempatan persidangan dia mulai menyampaikan kesakitnya. Air mata itu bukan karena dia takut di penjara, tapi karena melihat situasi keadaan di Papua. Nah, dia tidak takut penjara karena bicara tentang keadaan Papua. Bahkan dia bilang meskipun manusianya sosok Aris Azhar itu di penjara, tapi apa yang dia bicarakan tentang kebenaran keadaan di Papua, dia tidak akan dipenjarakan. Ini artinya dia sangat berani sekali juga merelakan pribadinya dia untuk membelah terhadap orang Papua. Tidak ada cinta yang lebih besar, luar biasa sosok Aris Azhar ini saya temukan terhadap orang non Papua yang ada di Indonesia. Apalagi soal Luhut Binsar Panjaitan, dia punya hati apa terhadap orang Papua? Tidak ada, dia hanya punya kepentingan di soal kekayaan di sini. Nah, sehingga saya sangat sekali apresiasi mendalam dalam kesempatan ini dengan topik yang tadi saya rekonstruksi. Sebenarnya yang saya usung itu sebenarnya saya ingin menempatkan sosok aktivis dua ini sebagai ikon, juga sebagai simbol ekspresi dari apa yang selama ini orang asli Papua merasakan, orang Intan Jaya merasakan dalam konteks dengan konflik berkepanjangan di Intan Jaya, yang memiliki motif di balik konflik adalah Blok Wabu. Nah, saya akan menempatkan mereka ini untuk mengupas tentang topik tadi. Nah, oleh karena itu saya juga turut menyampaikan melalui ini selamat untuk kemenangan seluruh masyarakat sipil, solidaritas yang sudah terbangun mulai dari Papua sampai ke Indonesia dan luar negeri. Luar biasa. Secara pribadi juga mewakili kawan-kawan aktivis Amnesty, kawan-kawan aktivis yang ada di Papua, menyampaikan selamat kemenangan yang luar biasa. Selama ini sebenarnya kita terus dipenjarakan. Nah, berbagai kebijakan ini telah berpihak kepada kelompok-kelompok yang berkuasa, tapi ketika solidaritas mulai sama-sama mengawal dan berkekuatan untuk melawan, ternyata kita bisa mendapatkan kemenangan. Nah, ini kemudian kembali kepada topik pembicaraan. Apakah kalau sudah dibebaskan sosok aktivis dua ini ketika bicara tentang Blok Wabu, itu juga akan memberikan kebebasan terhadap Blok Wabu? Nah, kembali lagi saya ingin menyampaikan ini kenapa penting diusung topik ini, karena meskipun 2 tahun belakangan termasuk dengan tahun baru ini menyangkut dengan isu Blok Wabu itu mulai reda, terlihatnya macam sunyi, sudah mulai tidak ada. Tetapi di balik kesunyian ternyata ada masih upaya-upaya itu dilakukan untuk bagaimana rencana tambang lanjutan di Blok Wabu itu digolkan. Nah, ini mulai saya temukan melalui diskusi dengan kawan-kawan beberapa kesempatan. Dan ternyata itu bisa dilakukan. Kenapa jeda ini bisa terjadi? Pertama, karena wilayah Blok Wabu, keberadaannya wilayah kekuasaan administrasi pemerintahan itu masih dalam proses transisi. Artinya sebelumnya Blok Wabu itu ada di bawah pemerintahan Provinsi Papua. Tetapi 1-2 tahun belakang itu administrasinya mengalami perubahan menuju ke Provinsi Papua Tengah. Nah, kita tidak bisa menyembunyikan adanya motif kenapa wilayah Papua Tengah itu dipisahkan menjadi satu provinsi khusus. Juga tidak terlepas dari kepentingan soal tambang Blok Wabu. Memang tidak begitu nampak di mata, tetapi ada indikasi-indikasi yang saya analisis. Pertama, misalnya seluruh pembangunan di wilayah Papua Tengah itu tidak akan pernah lepas dari
sumbangsi investor. Investornya mereka dapat di mana? Mereka dapat dari hasil pengerukan. Nah, mereka kasih. Mereka juga, pemerintah Provinsi Papua juga akan mendapatkan biaya dari pajak-pajak. Pajak-pajaknya di mana? Juga kembali ke perusahaan tambang. Papua Tengah ini tanah terkaya. Tanah terkaya dari seluruh Indonesia, saya pikir. Karena kandungan tambangnya yang terdapat, itu juga bisa menjadi satu alasan kenapa Papua Tengah dipisahkan menjadi provinsi tersendiri. Karena kalau kita lihat dari duduk, misalnya urusan pembentukan daerah otonomi baru, urusan pembentukan provinsi, ini semua diatur dalam undang-undang, dan saya pikir kalau kembali ini konteksnya lain. Tapi ini menjadi kenapa dialasankan membangun satu provinsi baru. Nah, inilah kemudian di jeda waktu hampir 2 tahun belakangan ini diam. Tapi kemudian di balik diam tetap upaya-upaya dilakukan. Nah, sampai setelah pemekaran dilakukan, yang jelas Blok Wabu itu menjadi agenda utama, harus dilakukan proses bisnis tambang selanjutnya. Nah, siapa yang akan masuk ke sana? Ya, dalam wacana kita kembali, yang akan menjadi operator tambang di sana itu adalah PT Antam, menghantam Antam terhadap Blok Wabu. Dia siap menghantam karena perusahaannya juga Antam. Jadi begitu. Jadi kembali lagi, ini ada upaya yang akan sedang melakukan dalam posisi Intan Jaya yang konfliknya masih berkecamuk. Nah, apakah ini akan diselesaikan tentang Blok Wabu? Kenapa ini terus dilakukan? Padahal kasus mengenai Blok Wabu itu masih ada berhubungan juga dengan laporan yang tadi, di mana Luhut Binsar Panjaitan melalui pelapornya itu mulai laporkan soal Aris dan Fathia. Aris dan Fathia ini bicara tentang Blok Wabu yang di dalamnya ditemukan oleh riset tadi, hasil riset ekonomi politik penempatan militer, kasusnya Intan Jaya. Itu di dalam implikasi punya relasi dengan pejabat publik dari Luhut Binsar Panjaitan juga. Nah, juga di dalam itu disebutkan ada kelompok-kelompok, maksudnya kelompok yang dimaksudkan ini adalah penguasa ya. Penguasa dalam kaitan dengan yang memiliki struktur di dalam sistem pemerintahan disebutkan sebagai elit ya. Juga sebagai elit-elit perusahaan, misalnya yang menjadi komisaris, direksi, direktur, direksi kayak itu juga di dalam temuan itu menunjukkan bahwa mereka ada banyak dari purnawirawan juga dengan badan intelijen yang masih aktif sekalipun masih ada di dalam itu. Nah, ini masih dilakukan upaya-upaya. Kenapa bisa upaya-upaya ini masih dilakukan? Selain dari upaya diam, bisa juga kita lihat konflik ini masih berlangsung di Intan Jaya. Konflik belum selesai. Belum selesai dengan pendekatan operasi militer yang sudah dilakukan oleh negara. Negara mau menyelesaikan ketidakamanan di Intan Jaya dengan pendekatan militer. Padahal justru ketika militer dengan militer berdapat, tetap akan ada konflik senjata yang menghasilkan kerugiannya luar biasa terhadap manusia maupun non manusia. Nah, kalau kita melihat kenapa konflik ini menjadi satu alasan ada upaya masih berlangsung Blok Wabu, itu kita bisa lihat alasannya kenapa TPNPB mulai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka PEM, mulai mendeklarasikan bahwa tidak boleh ada perusahaan satupun yang masuk menguruk Blok Wabu. Pernyataan itu disampaikan dengan isinya seperti penyampaian mereka, Pak. Kamu harus yang datang menguruk kekayaan tambang Blok Wabu, yang datang itu datang melawan kami, dan kita harus habiskan peluru yang ada di tangan mereka. Sampai itu kamu bisa masuk, atau kamu harus datang membunuh kami terhadap TPNPB. Nah, sebelum itu kamu tidak akan masuk. Itu pernyataan yang menunjukkan bahwa konflik Intan Jaya itu bukan karena motifnya politik.
mungkin dari itu semua ditaburkan di pandangan publik dengan bahasanya soal politik, keamanan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga diperlukan penerapan militer untuk mengusir misalnya selama ini yang menjadi lawan dari TPNPB OPM. Nah, ini terus direproduksi yang bisa kita lihat dari Mahfud MD selaku koordinator Menteri Polhukamnya, mulai mereproduksi menstigmakan OPM sebagai organisasi teroris, juga termasuk Presiden Republik Indonesia ya. Tapi justru ini kemudian melegalkan penambahan pasukan personil di Intan Jaya yang melebihi dari populasi orang asli Papua di Intan Jaya. Kedudukan ini kemudian terus berlangsung sampai hari ini. Dampak dari kehadiran mereka tidak hanya mencari TPNPB, tapi justru korban yang terbanyak dari hasil temuan Amnesty International, dari riset terakhir yang diterbitkan, juga dari organisasi sipil tadi, ekonomi politik dan penempatan militer Intan Jaya, itu menunjukkan korban terbanyak adalah masyarakat sipil. Yang kedua itu TNI Polri, yang ketiga TPNPB. Nah, artinya bahwa konflik yang motifnya untuk saling menyerang sebagai dua kombatan itu, dua kombatan pertahanan antara TPNPB dengan TNI, tapi lebih cenderungnya itu menyerang ke masyarakat sipil. Tidak nyawanya dilayangkan, lalu masyarakat di situ tidak ada yang melindungi. Justru TNI punya aturan-aturan, TNI Polri punya aturan-aturan pembatasan aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, keluar masuk hutan, ke kebun, ke rumah, aktivitas ke gereja, aktivitas ke sekolah, bahkan dari fasilitas publik juga ditempati oleh militer. Ada proses militerisasi sembari konflik itu berlangsung di sana, dan kita bisa lihat dan dugaan itu bisa dibenarkan ketika konflik yang sebelumnya terjadi di Hitadipa itu mulai bergeser di wilayah Sugapa, terutama di sekitar wilayah bekas tambang eksplorasi di Blok Wabu, yang kini menjadi titik rencana hadirnya perusahaan tambang lanjutan yang akan melanjutkan kegiatan tambang di sana. Di sana menjadi sarang konflik, tentara mulai menebar di sekitar itu, TPNPB juga ada di sana. Sementara di sekitar itu masyarakat banyak. Ada gereja di sekitar gunung itu, ada juga masyarakat yang beraktivitas yang ditempati di situ, juga yang belum tempati tapi aktivitasnya masih keluar masuk untuk kebutuhan hidup, makan, minum, semua. Ini menjadi ancaman luar biasa. Ancaman mereka ini tidak bisa mempertahankan mereka untuk hidup di sana. Akhirnya terpaksa harus mengungsi. Dari data terakhir 76.000 yang dikeluarkan itu termasuk dengan masyarakat Intan Jaya yang menjadi kejaran dari ujung senjata ini sementara konflik di sana. Nah, terlepas dari itu ancaman tetap berjalan. Pembatasan aktivitas komunikasi antar warga dengan bahasa daerah dibatasi. Nah, ini semua bukan berakhir pada beberapa tahun yang lalu dengan waktu yang sudah diam pada 2 tahun sebelumnya ini yang sedang berjalan. Ini masih ada di sana dalam kondisi waktu di mana masyarakat sudah mulai tidak ada. Itu sudah mulai gaungkan rencana tambang masuk. Negara mulai wacanakan akan dilakukan penambang lanjutan oleh perusahaan aneka tambang di Intan Jaya. Sementara perusahaan ini punya relasi juga dengan perusahaan lain dalam konteks holding yang berasosiasi di bawah perusahaan PT Man ID yang dimana perusahaan ini dimiliki oleh negara. Nah, ini masih terus berlangsung. Padahal sementara hasil riset itu belum dipersoalkan. Kita kembali ke tadi soal Haris Azhar yang Fathia, yang mereka mempersoalkan mengangkat isu melalui channel pribadinya yang dikriminalisasi. Sementara hasil riset itu tidak dipersoalkan oleh negara, oleh pihak-pihak yang berwajib. Ini bukan binatang yang hari ini menjadi sasaran konflik di Intan Jaya.
TNI Polri juga mati ini, dikirim-kirim oleh negara, tidak pernah ada evaluasi kebijakan pasukan, kebijakan militer yang di terus menerus direproduksi oleh negara ini. Ini yang saya pikir kemarin menyangkut dengan Fathia dengan Arza Hasar di proses melalui hukum. Itu pun salah satu bentuk upaya untuk pembungkaman terhadap hasil selain dari kebebasan berekspresi, tetapi juga hasil yang sudah diterbitkan dari koalisi organisasi tadi. Nah, yang sudah terbitkan implikasi menyangkut dengan ada relasi pejabat publik dengan bisnis-bisnis. Nah, dan proses ini bagi saya, bagi kami orang Papua yang hari ini prihatin dan sakit hati terus menerus, tidak boleh biarkan kalau proses hukum Haris Azhar dan Fathia sampai diselesaikan, kenapa temuan-temuan di dalam hasil riset itu tidak dipersoalkan. Ya, negara ini, kita mengakui bahwa negara ini punya hukum-hukum yang jadi panglima untuk menuntaskan seluruh persoalan. Maka temuan-temuan dalam hasil riset yang kalau sekarang ini sedang dalam proses pelaporan terus dilakukan, dan TNI Polri wajib, terutama Polri wajib untuk menegakkan keadilan. Harus pelaporan itu dilakukan sampai tuntas sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Tidak boleh satu disembunyikan, satu diperlakukan dengan proses hukum. Ya, ini bentuk praktek kebijakan seperti apa ini? Harus seadil-adil untuk penegakan hukum. Harus ada supremasi hukum yang memastikan keadilan bagi semua masyarakat, warga masyarakat di negara ini. Oleh karena itu, dari rencana tambang Blok Wabu ini akan mulai ada beriringan juga dengan pemekaran yang sudah terjadi dari beberapa waktu sebelumnya setelah pemekaran, karena sementara ini PLT Gubernur, dan mendapat informasi sementara ini juga ada upaya-upaya dilakukan dengan PLT Gubernur dengan koroni-koroninya yang rencana mau masuk untuk lakukan kegiatan tambang lanjutan di Intan Jaya, sementara di moratorium kan harus dihentikan, jangan dilakukan perusahaan, dilanjutkan rencana tambang di Intan Jaya, harus didudukan dengan masyarakat yang punya hak wilayah yang ada di wilayah konsesi tambang. Kalau wilayah konsesi tambang kita lihat Intan Jaya itu sasaran eksplorasi, dan satu bagian wilayah juga akan dimasukkan itu masyarakat Paniai, karena sebagian peta konsesinya itu termasuk di masyarakat Paniai. Oleh karena itu masyarakat ini yang harus didudukkan bicara secara dialog yang tidak ada implikasi, dan dipastikan adanya unsur-unsur paksaan, intimidasi, ancaman dan lain-lain. Dan tidak boleh ada upaya-upaya pemaksaan semacam itu, tetapi secara bebas dan memberikan ruang, menghadirkan masyarakat sipil, masyarakat yang punya hak wilayah untuk menanyakan soal kehendak mereka, apa yang mereka mau. Jangan selalu selamanya dari sejak Freeport masuk sampai hari ini orang Papua dianggap kayak primitif, yang tidak punya pikiran, tidak punya kata, tidak punya bahasa, yang tidak tahu mengambil keputusan, yang tidak punya tanah, sehingga hanya perusahaan dengan negara sendiri yang selama ini atur-atur. Padahal yang dapatkan dampak sampai harus korban nyawa dan lingkungan itu masyarakat sipil. Oleh karena itu, melalui ini ada 2 poin penting. Yang pertama, temuan dari hasil kajian, hasil riset ekonomi politik penempatan militer di Papua kasus Intan Jaya harus diselesaikan. Temuan-temuan itu, kalau dugaan-dugaan ada implikasi adanya konflik-konflik keterlibatan di Intan Jaya harus diselesaikan. Kemudian yang kedua, rencana tambang berlanjut harus melibatkan masyarakat adat.
bukan kelompok-kelompok diwakili tanpa persetujuan dari pemilik hak wilayah yang selama ini menjadi kontra terhadap kebijakan rencana tambang Blok Wabu. Itu harus didudukan. Apa yang mereka minta, itulah yang harus diselesaikan. Tidak boleh ada pemaksaan, unsur-unsur pemaksaan, pendekatan-pendekatan konflik melalui senjata, pengusiran masyarakat, kemudian masuk tambang. Itu pendekatan yang paling gila dan merusak harkat dan martabat bangsa ini. Martabat bangsa dan negara ini akan disebut sebagai negara penjajah nanti. Tidak boleh pendekatan-pendekatan militer terus dilakukan. Negara sadar sudah lama dilakukan pendekatan militer, tidak pernah penyelesaian konflik. Justru konflik itu masih subur dan berlangsung. Tapi sayangnya korban-korban dari korban tidak pernah dihadiri dan diselesaikan secara proses hukum. Maka itu kami mengharapkan melalui ini 2 poin itu harus diselesaikan oleh pihak-pihak berwenang. Akhirnya saya ingin menyampaikan pertama kepada sekaligus juga dengan penutup kepada 2 sosok aktivis yang sudah dibebaskan dari vonis vonis bebas dari kasus tadi. Ini sebenarnya upaya pencemaran nama baik yang diangkat itu sebagai dalil yang mencoba untuk menggiring suara-suara vokal kritis itu untuk dikriminalkan, tapi tidak lolos. Saya berharap melalui kemenangan ini tetap menjadi satu energi baru yang akan terus memupuk semangat bersuara tentang keadaan Papua, terus menerus berkobar-kobar di dalam sosok aktivis Bung Haris Azhar juga dengan Fathia. Kalian berdua adalah alat penerjemah dari pikiran, perasaan, keadaan yang selama ini negara melupakan, yang selama ini aktor-aktor yang untung dari konflik ini melupakan, tetapi telah berhasil menjernihkan, menggaungkan, semakin meluaskan. Dan itu yang saya sampaikan. Yang kedua, terima kasih juga kepada koalisi organisasi sipil yang sudah meriset tentang Intan Jaya dan konflik di Papua. Itu akhirnya solidaritas dari kami sampaikan. Selamat bersolidaritas dan kawan-kawan semua, siapa saja di mana saja. Kasus-kasus seperti Haris dan Fathia ini pasti kita akan terus mengalami dan menghadapi ke depan, tetapi solidaritas kita menjadi senjata kita bersama untuk melawan kezaliman, kekuatan-kekuatan besar yang hanya mencari keuntungan mereka tapi menghancurkan kehidupan masyarakat sipil. Tuhan, alam, Allah, para leluhur memberkati kita semua, terutama Haris dan Fathia. Tetap bersuara untuk kaum yang tak bersuara. Orang Papua bersama kalian. Terima kasih.